Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Ma'asyiral muslimin wa ashabatal mu'minin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwa wa fawzan muttaqun. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah pada kita mampu kita maksimalkan menjadi potensi amal-amal soleh. Dengan nikmat sehat kita bisa beribadah, dengan nikmat longgar kita bisa berinfak, dengan nikmat ilmu kita bisa berbagi. Harapannya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu kelak betul-betul bisa menjadi tumpuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana tidak ada lagi kemanfaatan dari harta, kemanfaatan dari anak laki-laki yang kita miliki yang membanggakan di dunia, kecuali mereka-mereka yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tidak terkotori dengan syirkan, hati yang tidak terkotori dengan riya, hati yang tidak terkotori dengan kemunafikan. Makanya kemudian kita selalu diingatkan tentang pentingnya niat di dalam setiap perbuatan kita. Kenapa? Karena semuanya kembali kepada niatannya masing-masing. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mampu di dalam mengerjakan salah satu amal soleh dalam Islam, maka yang menjadi potensi amal soleh itu jangan sampai kemudian merugi gara-gara niatnya yang salah. Sehingga kemudian niat ini memang sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, namun kadang-kadang kita tidak merasakan karena saking sudah sangat melekatnya dengan perbuatan kita, saking melekatnya, karena banyak di antara kita yang kadang-kadang tidak melafadzkan, tidak merasakan, tapi dalam hatinya meniatkan tanpa sadar. Maka kembali hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan niatan-niatan yang baik, kemudian diberikan amal-amal yang baik, dan diberikan cara untuk mewujudkan niat itu dengan cara yang baik pula. Yang kedua kalinya sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis yang pertama ini, innamal a'malu binniyat. Sudah secara sering, bahkan kita sudah sering mendengar kajian-kajian tentang hadis niat. Kita masuk kepada hadis yang kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahju jayshul ka'bati fa idza kanu bibaida min al-ardi yukhshafu fi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaihi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sekelompok orang hendak menyerang Ka'bah. Ketika mereka sampai kepada bagian luar daripada Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka dari awal sampai terakhir. Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka dimusnahkan dari awal sampai terakhir sementara ada orang-orang yang sedang di pasar dan ada orang-orang yang tidak termasuk di antara golongan mereka?" Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, mereka dimusnahkan dari awal sampai terakhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita mencermati hadis ini memberikan gambaran kepada kita, terkadang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya bercerita, ini hadis ini mohon maaf, tidak hanya bercerita sebetulnya tentang Ka'bah yang akan diserang. Ka'bah yang akan diserang, karena dalam masa itu masa-masa yang kita tidak pernah mengetahuinya kecuali diterangkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kemudian diterangkan di situ Ka'bah yang akan diserang, kemudian Allah memberikan perlindungan Ka'bahnya itu dengan memusnahkan orang-orang yang akan menyerang Ka'bah, mulai dari yang paling terdepan sampai yang paling terakhir. Ini bagian daripada kemujizatan dan keistimewaan zaman-zaman ketika Al-Quran masih diturunkan. Artinya banyak sekali kita akan mendapati keistimewaan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul mafhum, kita mengenal dengan istilah mukjizat. Sampai sekarang keistimewaan itu diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Di antara keistimewaan yang tidak pernah bisa ditangkap oleh akal, karena akal manusia itu terbatas, pandangan manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas, semua yang ada pada diri manusia terbatas. Ada kalanya kadang-kadang hal-hal yang tidak dijangkau, bukan tidak bisa dirasiokan, bukan. Tapi akal kita itu terkadang tidak mampu untuk membuatnya menjadi rasional. Kenapa? Karena memang Allah mendesain ini terbatas. Kehebatan akal yang seperti itu terkadang-kadang harus tunduk di hadapan wahyu, harus tunduk di hadapan syariat. Banyak kita akan mendapati yang baru saja diperingati peristiwa Isra dan Mi'raj. Beberapa kaum muslimin memberikan perhatian khusus setiap tahunnya memperingati Isra dan Mi'raj. Isra adalah peristiwa diperjalankannya Rasulullah dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa disebut dengan Isra. Ada dua peristiwa. Yang kedua adalah Mi'raj, dinaikkannya Rasulullah ke Sidratul Muntaha sampai ke langit yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Isra dan Mi'raj ini menjadi salah satu di antara kemukjizatan Rasulullah SAW yang sampai sekarang barangkali tidak bisa dicerna oleh akal, tidak mampu akal untuk mencernanya. Kalau hari ini saja kita tidak mampu, apalagi kemudian di masa itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menceritakan peristiwa Mi'rajnya dan Isra-nya itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Peristiwa Isra itu diabadikan Allah di dalam Al-Qur'an, sementara Mi'rajnya Rasulullah itu diterangkan dalam hadis. Peristiwa diperjalankannya Rasulullah malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan sebagai bumi yang suci, jadikan bumi yang diberkahi.
tanah haram. Bapak Ibu yang barangkali sudah berkesempatan untuk berangkat haji akan mendapati batasan-batasan, ada batas wilayah. Ketika nyebrang sudah bukan batas haram, ketika masuk sudah masuk di kawasan Masjidil Haram atau tanah haram, hal-hal yang dilarang berlaku. Ya, tidak boleh berburu, tidak boleh macam-macam berlaku. Dan di Masjidil Aqsa pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk tujuannya adalah menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengar keterangannya, yang sering kita dapati adalah perihal sholat saja. Jadi hikmah di antara di Isra dan di Mi'rajkannya Rasulullah itu kadang-kadang yang ditekankan pembahasan tentang sholat. Karena dalam peristiwa Mi'raj memang sholat yang menjadi pembahasannya ketika Rasulullah berdialog dengan Nabi Musa ketika beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha, sampai langit yang ketujuh, langit yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai langit keberapa itu. Masing-masing langit kemudian beliau bertemu dengan para rasul dan anbiya yang terdahulu. Jadi semua peristiwa Isra dan Mi'raj ini penuh dengan kegaiban, penuh dengan hal-hal yang sangat prinsip. Kalau kemudian keimanan tidak bisa menerima itu, akan menjadi pertanyaan terus. Makanya kemudian disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Qasas Minal Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, tulisan Dr. Abdul Karim Zaidan, beliau menerangkan di antara hikmah Isra dan Mi'raj itu minimal ada 3. Yang pertama adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Isra dan Mi'raj itu mukjizat yang kasat oleh mata. Jadi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika diperjalankan itu ditunjukkan semuanya. Antara perjalanan beliau dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, menuju Palestina, itu ditunjukkan macam-macam azab, macam-macam kenikmatan di dalam kubur. Macam-macam, ada model-model jenis manusia. Dan beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, bertanya, itu kenapa, itu kenapa? Ditunjukkan semuanya, diajarkan oleh Jibril alaihissalam perihal hal-hal yang disaksikan oleh beliau. Setelah itu kemudian beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha. Dari prosesnya saja, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu normalnya tidak akan mungkin. Ya, kalau akal manusia tidak akan pernah mungkin bisa ditempuh dalam waktu semalam. Berbulan-bulan menggunakan kuda yang paling baik. Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan ketika beliau pulang pagi-pagi sudah sampai lagi di Makkah, beliau bercerita di depan Ka'bah itu ketemu dengan Abu Jahal. Cerita kalau beliau melakukan perjalanan seperti ini selama 1 malam, dan kaget. Kenapa? Karena menggunakan kuda yang terbaik saja itu berbulan-bulan baru sampai kemudian di Masjidil Aqsa. Perjalanan dari Makkah ke Palestina atau Syam. Itu beliau diperjalankan oleh Allah dalam waktu semalam. Kita bisa membayangkan jamaah sekalian, ketika kita hidup di masa itu, maka yang terjadi kemungkinannya ya illa marrahimar rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena faktanya ada orang-orang yang tidak percaya. Faktanya ada orang-orang yang tidak percaya. Abu Jahal dan yang lain-lain tidak mempercayai itu semua. Yang mempercayai kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di antara laqab, di antara kunyah yang disematkan kepada beliau, kunyah itu alias, kalau bahasa Indonesianya kunyah itu nama lain, alias, atau julukan. Ya, biasanya menggunakan istilah Abu bapaknya, Abu Fidah bapaknya Fidah, Abu Ismail bapaknya Ismail, dan lain-lain. Maka biasanya menggunakan kunyah itu identik dengan kebaikan. Kalau laqab itu biasanya identik dengan negatif, keburukan. Ya. Di laqab itu julukan atau nama lain yang identik dengan keburukan. Tapi biasanya disamakan. Dalam segi tertentu biasanya dibedakan.
Ya, kalau yang baik-baik disebut dengan kunyah, nama lain disebut dengan kunyah. Nah, ketika itu pun tidak mempercayai, Ya, kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq, ya, boleh ditanya, diceritakan, ya, karena itu datang dari Rasulullah, maka beliau membenarkan. Salah satu di antara sebab kenapa kemudian beliau disebut dengan As-Siddiq adalah orang yang pertama kali membenarkan, orang yang pertama kali menyambut seruan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hikmah yang pertama ini kita bisa mengambil kesimpulan. Banyak di antara syariat-syariat itu yang kadang-kadang secara akal kita tidak mampu untuk mencerna. Jadi bisa terfikirkan tapi tidak bisa tercerna. Dan ini pernah diperkuat oleh perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan seandainya ad-din, seandainya Islam itu hanya dibangun di atas akal saja, harusnya membasuh bagian bawah dari khuf itu lebih afdal ketimbang atasnya. Tapi Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, ada namanya membasuh khuf. Khuf itu kalau di sini barangkali jenisnya tidak ada, Pak. Cuma kadang-kadang kemudian dikiaskan. Ada yang mengkiaskan atau menganalogikan karena kesamaan fungsi, kesamaan jenis. Kemudian dikiaskan, dianalogikan khuf itu, ada yang mengkiaskan kaos kaki, ada yang mengkiaskan sepatu, padahal ya memang sebetulnya ada jenis pakaian, jenis pembungkus kaki yang namanya khuf. Sama dengan dhok. Dhok itu hewan endemik yang ada di padang pasir. Dhok. Maka ada beberapa ustadz atau beberapa ulama yang kemudian tidak menyamakan antara biawak dengan dhok. Kenapa? Karena dhok itu halal, sementara biawak ini masih dalam perselisihan. Kalau tidak identik, artinya tidak disamakan itu, maka hukumnya berbeda antara dhok dengan biawak dengan dhok. Ya, ada beberapa literasi, beberapa pendapat fikih yang kemudian membedakan antara biawak dengan dhok. Nah, sama dengan khuf ini. Khuf ini sejenis sepatu atau pembungkus kaki di musim dingin yang itu lebih tipis daripada sepatu. Khuf. Ya setipis sandal hotel barangkali. Kalau sandal hotel kan tipis banget sekali pakai dan lain-lain. Nah, khuf ini memang jenis pakaian yang tidak ditemui di tempat lain. Namun demikian, karena Islam itu adalah agama yang mudah, dinu yusrun, ya, agama yang mudah dan tidak mempersulit. Ketika memang bisa dipermudah dan tidak menyalahi syariat, itu masuk dalam kerangka fikih, maka kemudian ada namanya mengkiaskan, menganalogikan. Nah, kembali kepada kisah jadi Isra dan Mi'raj ini, yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah itu proses kemukjizatan. Jadi mukjizat itu ada beberapa ulama termasuk Dr. Abdul Karim Zaidan yang beliau memberikan kekhususan. Mukjizat itu adalah peristiwa khusus yang sampai hari kiamat tidak akan mungkin bisa dicerna oleh otak, dicerna oleh akal. Jadi beliau lebih memberikan statement aman, ya, agar kemudian tidak ada lagi kemungkinan kita menyangkalnya dan kemudian kemukjizatannya itu menjadi hilang. Kalaupun kemudian ada yang terbukti di akhir zaman, tidak kemudian menghilangkan kemukjizatan itu. Karena rata-rata tidak bisa dicerna sampai sekarang. Rasulullah membelah bulan, ijaz kemukjizatan tidak akan bisa dirasiokan sampai kapanpun. Rasulullah dimi'rajkan atau diisrakan sampai kapanpun tidak akan bisa.